Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita mau ngulik bab 2 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya ke cara-cara cerdas buat ngakalin otak kita sendiri nih. Iya, Kita semua tahu lah, otak itu kan punya maunya sendiri ya. Lebih suka reaksi emosi cepat daripada logika akurat. betul. Terus cenderung ngejar senengnya sekarang gitu kan. Dan sering banget ngehindarin pengorbanan, padahal buat tujuan jangka panjang. Mm-mm, Nah, kita nggak akan ngelawan frontal, tapi coba cari celahnya aja. tepat sekali. Istilah ngakalin ini penting loh. Soalnya, ngubah kecenderungan dasar otak itu, wah, susah banget. Mungkin hampir mustahil malah. Oh gitu ya? Orang ya, diri sekarang versus diri masa depan. Kita sering banget kejebak sama enaknya sekarang, lupa gitu ada kita di masa depan yang bakal ngerasain dampaknya. Ini nih yang bikin godaan jangka pendek kuat banget ya kan? Persis. Dr. Paichil nyebutnya perjalanan waktu mental. Jadi kuncinya itu secara aktif coba ngebayangin diri Anda di masa depan. Ngebayangin gimana tuh? Gimana ya perasaan dia nanti kalau Anda berhasil disiplin hari ini? Atau sebaliknya, kalau nyerah sama godaan, gimana? Ada studi menarik loh dari Hal Hershfield di UCLA. Oh ya, Dia pakai VR. Jadi partisipan itu ketemu sama avatar diri mereka yang lebih tua. Hasilnya signifikan banget. Mereka jadi lebih kepikiran nabung buat pensiun. wow. Iya, nunjukin koneksi emosionalnya jadi lebih kuat. Ini beda banget sama kondisi umum yang namanya temporal myopia, rabun jauh waktu. Konsekuensi masa depan rasanya abstrak aja, nggak penting gitu. Jadi ketemu diri masa depan lewat VR itu beneran bisa ngubah perilaku ya? Dahsyat juga efeknya. Berarti masalah utamanya kita nggak ngerasa nyambung ya secara emosi sama diri masa depan. Bisa dibilang gitu? Nah, ada cara praktisnya nggak tanpa VR buat ngejembatanin ini? Ada dong, salah satunya metode 10-10-10. Gimana tuh 10-10-10? Sebelum ngambil keputusan impulsif, coba paksa diri mikir, dampaknya apa dalam 10 menit, terus 10 jam, dan 10 hari ke depan. Oke. Ini seringkali cukup buat nyadarin kita, senengnya cuma sebentar banget dibanding potensi nyesel atau manfaat jangka panjangnya. Maksa kita lihat waktu lebih luas gitu. Oke. Itu buat ngatasin jarak waktu ya. Terus gimana kalau buat bangun kebiasaan atau ngatasin godaan pas lagi genting? Ini ada materi soal rantai perilaku atau if-then planning. Iya, implementation intentions. Jika X terjadi, maka saya akan melakukan Y. Tapi kok bisa efektif banget ya? Apa sih rahasianya? Kekuatannya itu otomatisasi. Rencana jika maka ini kayak bikin program kecil di otak. Program kecil. Iya, dia nyambungin pemicu spesifik, si X itu, ke respon otomatis, Y. Jadinya, ngurangin banget kebutuhan buat mikir, nimbang-nimbang, pakai willpower yang terbatas itu pas ketemu pemicunya. Ah, masuk akal. Nah, Peter Gollwitzer itu, risetnya nunjukin ini bisa 2-3 kali lebih efektif loh dibanding niat doang. Ada studi soal olahraga gitu, yang pakai rencana ini kepatuhannya 91%, dibanding yang cuma niat, itu cuma 39%. Jauh banget ya bedanya. Jadi kayak kita udah program otak duluan gitu ya, biar nggak galau pas momen kritis. Betul. Dan ini bisa buat bangun kebiasaan baik, kayak kalau jam 3 sore, ya saya minum air. Atau buat nangkal godaan, kalau ada tawaran kue, ya saya jalan ke pantry minum teh. Fleksibel banget dong. Fleksibel banget. Kuncinya emang bikin X sama Y-nya sespesifik mungkin. Nah, ngomongin godaan lagi nih. Sering kan ada konflik antara pengen senang sekarang sama tujuan jangka panjang? Materi ini punya solusi unik, temptation bundling. Iya, idenya Cathy Milkman itu. Menggabungkan godaan, gimana tuh maksudnya? Idenya cerdas sih karena ngakomodir dua pihak di otak kita. Anda boleh nikmatin sesuatu yang Anda suka banget, misalnya nonton serial favorit, Oke. tapi hanya pas lagi ngelakuin sesuatu yang harus dilakuin, tapi kurang asik. Misalnya olahraga. Oh, jadi nonton sambil treadmill gitu? Bisa jadi. Jadi, sistem limbik yang nyari senengnya instan itu dapat, korteks prefrontal yang mikirin tujuan jangka panjang juga dapat. Studi Milkman nunjukin ini naikin partisipasi olahraga sampai 51%. Wah, lumayan banget. Tapi ada resikonya nggak sih? Kayak kita jadi cuma mau olahraga kalau ada hadiahnya. Atau lama-lama hadiahnya jadi biasa aja. Nah itu dia, poin bagus. Risiko adaptasi pasti ada. Godaan yang sama mungkin perlu di-upgrade nanti, biar tetap menarik. Iya juga ya.
Dan dia ini kan jembatan aja, bukan tujuan akhir. Harapannya, si perilaku positifnya nanti jadi kebiasaan tanpa perlu disogok lagi. Tapi buat strategi awal, ini efektif banget manfaatin bias otak ke kesenangan instan. Oke, masuk akal. Strategi terakhir nih, ngatasin tugas gede yang rasanya bikin malas duluan. Konsepnya, lebih kecil, lebih cepat, lebih dekat. Intinya, pecah kerjaan raksasa jadi potongan super mini. Persis. Manfaatnya ada dua. Pertama, hambatan buat mulai itu jadi rendah banget. Iya sih. Siapa sih yang nggak bisa milih font buat laporan atau bikin kerangka 500 kata? Ini ngalahin nunda-nunda kerjaan. Betul, betul. Kedua, tiap kali Anda selesaiin tugas mini, otak dapat suntikan dopamin kecil. Hadiah kecil ini mancing motivasi buat lanjut ke tugas mini berikutnya. Jadi nggak nunggu satu hadiah gede di akhir, tapi dapat banyak hadiah kecil sepanjang jalan. Ini nyambung nggak sih sama progress principle dari Teresa Amabile yang disebut juga? Bukan cuma mecah tugas, tapi pentingnya ngerasain dan nyatat kemajuannya, sekecil apapun. Kita sering lupa bagian ini ya. Wah, itu krusial banget. Amabile nemuin kalau kemenangan kecil yang dirayain rutin, itu pendorong motivasi sama kinerja yang luar biasa kuat. Jadi gimana caranya? Ya, fokus ke proses sama kemajuan harian, jangan cuma mikirin hasil akhir yang masih jauh. Bisa pakai cara visual, coret daftar tugas, isi grafik progres, kumpulin kelereng di toples tiap selesai satu bagian. Biar progresnya kelihatan nyata gitu. Biar kerasa ya kemajuannya. Terus, kalau kita ngerasa udah deket nih sama tujuan, ada efeknya juga. Ada, namanya Gold Gradient Hypothesis dari Clark Hall. Motivasi kita itu melonjak pas kita ngerasa dekat garis finish. Oh ya? Studi klasik soal kartu poin di kedai kopi nunjukin orang makin ngebut beli kopi pas tinggal 1-2 stempel lagi buat dapat gratisan. Haha, iya juga ya. Nah, kita bisa ngakalin ini dengan bikin banyak tujuan kecil. Tiap kali nyampe satu, rasanya kayak udah deket garis finish kan? Mancing dorongan baru lagi. Kayak mindahin tiang gawang jadi lebih deket tapi berkali-kali. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, banyak ya cara cerdas buat main sama maunya otak kita, bangun hubungan emosi sama diri masa depan, bikin rencana otomatis jika maka, gabungin godaan sama kewajiban, pecah tugas jadi super kecil, terus rayain tiap kemajuan seolah garis finish udah dekat. Iya, Semuanya bukan ngelawan arus, tapi ngarahin arusnya ya. betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua mekanisme ngakalin otak ini, pola mana sih yang paling sering Anda kenali pas Anda berhasil atau malah gagal jaga disiplin? Sadar mekanisme mana yang lagi main di kepala pas lagi ada godaan itu, mungkin nggak bikin godaannya hilang gitu aja. Tapi bisa ngubah cara Anda ngeresponsnya. Kira-kira nih, trik kecil mana yang pengen Anda coba terapin pertama kali? Mungkin, mulai hari ini.